Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasariah Perselsmana dari kelas 10 MIPA 6. Di video ini saya untuk mengerjakan tugas sejarah Indonesia tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan pertama ialah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini bercorak Buddha, Hindu, dan Sunda wiwitan. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi atau rata-ratanya pada sekitar tahun 358 Masehi. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, yaitu di tanah Sunda, di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Ibu kotanya di Sundapura, dekat Tugu dan Bekasi. Kerajaan Tarumanegara mencapai masa puncak kejayaannya pada saat dipimpin oleh Raja Purnawarman sekitar tahun 295 sampai 434 Masehi. Mengapa Raja Purnawarman menjadi raja terbaik? Raja Purnawarman membangun Sungai Gomati sepanjang 12 km untuk keperluan pengairan dan mencegah banjir. Dan juga dia mendukung usaha pertanian padi yang dilakukan rakyatnya, memberikan 1000 ekor lembu kepada Brahmana sebagai tanda keberhasilan Raja Purnawarman membangun sungai-sungai. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara karena pada saat itu masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara terjadi setelah kerajaan ini dipimpin oleh raja generasi ke-13 yang bernama Raja Tarusbawa. Runtuhnya kerajaan Hindu ini disebabkan tidak adanya kepemimpinan karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya di hilir Sungai Gomati. Kerajaan kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Sriwijaya dibangun sekitar 7 Masehi di sekitar Palembang dan Jambi tepatnya. Masa keemasan Sriwijaya pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Balaputra Dewa berhasil menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang kuat, memperluas wilayah kerajaan Sriwijaya, mendirikan biara di Nalanda, pusat agama Buddha di India. Keruntuhannya, Kerajaan Sriwijaya runtuh karena serangan dari Kerajaan Medang pada tahun 990 Masehi. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha lalu berubah menjadi corak Islam pada saat itu. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Majapahit berpusat di sekitar Jawa Timur. Majapahit mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit menaklukkan kerajaan Pasai dan Aru. Majapahit runtuh pada tahun 1478 pada masa pemerintahan Girindrawardhana akibat serangan kerajaan Islam Demak. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu di sekitar Sunda. Ada di antara tahun 932 sampai dengan 1534 Masehi. Dan menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad ke-14. Berada di Sunda dan beribu kota di Pajajaran atau sekarang disebut dengan Bogor. Masa kejayaan kerajaan Pajajaran dimulai dari diangkatnya Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja membuat kerajaan di Pajajaran sangat berkembang pada masa pemerintahannya. Kerajaan Pajajaran runtuh akibat serangan dari Kesultanan Banten, anak kerajaan dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan dengan pengaruh Hindu tertua di Nusantara. Kutai berdiri sekitar tahun 400 sampai 1635 Masehi. Pusat kerajaan ini terletak di Muarakaman di Kalimantan Timur. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, Kutai mencapai masa kejayaannya. Raja Mulawarman dianggap raja terbaik karena berhasil membawa kerajaan ini ke masa keemasannya. Dari tulisan yang tertera pada prasasti Yupa peninggalan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tengah Raja Kutai Kartanegara ke-13 Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Itu ada Kerajaan Salakanagara.
Kerajaan Salakanagara merupakan kerajaan Sunda tertua di Nusantara dan diperkirakan merupakan kerajaan paling awal di Nusantara. Kerajaan Salakanagara memerintah selama 232 tahun terhitung sejak tahun 130 Masehi hingga 362 Masehi. Menurut para ahli, kerajaan ini berada di sekitar barat Jawa. Karena kerajaan ini tidak memerintah terlalu lama, Raja Darmawarman I hanya memerintah selama 38 tahun, kemudian setelah ia meninggal digantikan oleh putranya yang menjadi Raja Darmawan II. Kerajaan Salakanagara bertahan hanya hingga Dawawarman ke-8. Pada masa pemerintahan Dawawarman ke-7, ia melebarkan pemerintahan hingga Java Dwipa di India. Salakanagara runtuh pada pertengahan abad ke-4 Masehi karena serangan Tarumanegara. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan memiliki corak agama Hindu, namun seiring waktu di pemerintahan Kertanegara, corak keagamaan mulai di sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha. Kerajaan Singasari berdiri sekitar tahun 1222 Masehi sampai 1242 Masehi. Berada di Jawa Timur dan ibu kotanya di Kutaraja Singasari, sebelumnya disebut Tumapel. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1242 yang bergelar Maharadiraja Kertanegara Wikrama Darto Tunggadewa. Pada saat pemerintahan Kertanegara, dia ingin semua wilayah Nusantara menjadi milik Singasari. Ada beberapa tempat yang berhasil ditaklukkan seperti Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang, keturunan Raja Kadiri Kertajaya yang menguasai Gelang-Gelang. Pada tahun 1242, ketika Kertanegara sibuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Dwipantara untuk menyaingi pengaruh dinasti Yuan. Lalu ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau yang kerap disebut Kerajaan Holing adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang sempat dipimpin oleh wanita. Kerajaan Kalingga berdiri sekitar abad ke-6, sekitar 594 Masehi, dan sampai dengan abad ke-7 saat 782 Masehi, di mana lokasinya ialah Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Masa kejayaan Kalingga terjadi pada masa pemerintahan Ratu Sima. Ratu Sima dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana. Pemerintahannya sangat keras dan dilandaskan kejujuran dan keadilan sehingga tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang berani melanggar peraturan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Runtuhnya Kerajaan Kalingga karena Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kijen menyingkir ke Jawa Timur atau mundur ke pedalaman Jawa Tengah antara tahun 742 sampai 755 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.